Pak Tanto untuk waktunya. Jadi sebelum kita melaksanakan observasi, jadi ada tahapan di mana kita ada pra observasi dulu Pak Tanto ya. Jadi mengenai proses pembelajaran, lalu dimulai dari kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada sesi ini apa sih Pak? Tujuan pembelajaran pada pertemuan berikutnya dengan anak-anak itu adalah kebetulan saya kan ajar pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan, di mana di tujuan pembelajaran sebelumnya saya sudah tuntas itu dengan VLAN, sehingga sekarang itu dengan materi baru yaitu tentang routing. Nah, routing itu memang terbagi menjadi beberapa. Jadi pada semester 1 ini saya akan lebih berfokus pada konsep daripada routing itu sendiri atau pengiriman data dan routing statik. Nanti di semester depan baru saya atau di pertemuan berikutnya lanjut ke routing dinamis. Karena routing statik ini pun tidak bisa hanya satu pertemuan. Butuh beberapa pertemuan. Betul. Memang dari segi kesulitan lumayan ya. Ya, karena anak perlu pemahaman. Pertama pemahaman dasar, konsep dasarnya dulu harus kuat. Setelah itu nanti anak konfigurasi. Setelah konfigurasi mereka harus bisa membaca topologi dan mengkonfigurasi secara mandiri. Oke, lalu kira-kira nih metode dan strategi apa yang ingin digunakan dalam mencapai tujuannya? Untuk metode yang digunakan, saya sepertinya akan menggunakan diferensiasi pada penyampaian materi. Ada untuk pengiriman data, proses paket dan lain sebagainya. Proses routing itu saya akan sampaikan dengan metode video, ya, menggunakan video, menonton video nanti. Setelah itu saya juga menyiapkan bahan bacaan untuk siswa dan presentasi dari saya. Oke, berarti memang sudah ada identifikasi kebutuhan siswa ya dalam itu kan oleh guru BK ya di awal ya. Iya, jadi sudah mengikuti hasil asesmen awalnya ya. Betul. Oke. Lalu sumber belajar atau media yang digunakan apa aja sih? Lalu kenapa menggunakan itu gitu? Oke. Sumber belajar yang digunakan salah satunya tadi ya video. Terus saya ada modul yang saya rahin sendiri berdasarkan referensi. Lalu juga ada beberapa buku tentang infrastruktur jaringan. Itu juga menjadi referensi untuk anak-anak belajar. Lalu media yang digunakan itu dari mulai simulator karena keterbatasan alat, jadi menggunakan simulator jaringan bisa pakai Cisco Packet Tracer, Chemistry dan lain sebagainya. Lalu hands on alatnya itu sendiri, jadi kita konfigurasi siswa itu langsung dengan alatnya gitu, dengan laptop lalu routernya itu sendiri. Oke, lalu apa sih indikator keberhasilan pembelajaran ini? Oke, indikatornya di mana anak itu harus tahu bagaimana alur data itu berjalan, pengiriman data itu berjalan. Lalu anak itu harus bisa konfigurasi walaupun masih dalam tahap meniru ya. Kalau dalam ininya tuh cek berapa tuh? C3 ya kalau nggak salah ya. Setelah itu anak bisa meniru, lalu dia bisa mempresentasikan apa yang mereka config gitu. Lalu nih, di setiap pembelajaran kan pasti ada yang namanya tantangan dan lain sebagainya, gitu. Pasti ada hambatan. Kira-kira apa sih tantangan yang diprediksi akan muncul di dalam pembelajaran? Lalu perencanaan untuk mengatasinya seperti apa? Oke. Kalau dari kelas, karena saya lebih dari 1 kali masuk di kelas ini, kemungkinan tantangannya itu adalah pertama tadi kekurangan alat itu. Strateginya tadi salah satunya saya menggunakan simulator, jadi sehingga walaupun alatnya kurang itu bisa anak-anak tetap bisa praktek. Yang kedua, perbedaan latar belakang atau kemampuan dasar siswanya pasti berbeda-beda. Nah itu akan saya siasati dengan cara pasti kan ada asesmen awal dan nanti, nah setelah asesmen awal nanti kita tahu anak yang yang kemampuan atau pengetahuannya lebih dan kurang itu siapa saja. Nah nanti saya buat kelompok kecil. Nah di kelompok kecil itu nanti kita buat heterogen sehingga anak-anak itu ada yang kemampuannya lebih dan ada yang kurang, sehingga bisa saling belajar, berdiskusi. Lalu dengan seperti itu
setelah dibagi kelompok, tadi kekurangan alat kalau tadi pakai simulasi. Nah, kalau sudah dibagi kelompok, nanti alatnya bisa kita berikan per kelompok. Gitu. Kalau untuk sendiri-sendiri kan kurang, ya. Makanya per kelompok, nanti per kelompok 2 alat dan lain sebagainya. Jadi sudah terencana gitu ya, memang sudah tergali dalam rencananya, lalu tantangannya seperti apa dan harapannya seperti apa. Lalu terakhir nih, apa harapan Anda dari sesi observasi setelah melakukan coaching? Di sini ya harapannya kita bisa lebih improve lagi dalam mengajar, sehingga kita tahu kekurangan kita itu di mana, bisa saling koreksi, sehingga kedepannya dalam penyampaian materi kita tahu strategi apa yang harus kita gunakan. Ibaratnya yang biasa saya gunakan, ternyata kalau ada yang masih kurang, setelah coaching kan kita bisa tahu kurangnya di mana. Yang penting kitanya terbuka untuk saling mengingatkan. Mungkin itu aja Pak. Jadi setelah ini mungkin kita akan lanjutkan ke sesi observasi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai seperti biasa, kita bakar dulu semangat kalian, oke? Bakar dulu semangatnya. Boleh berdiri. Masih ingat dengan yel-yel kalian? Ingat. Diawali dengan semangat pagi. Pagi tetap semangat luar biasa. Siapa yang luar biasa? Saya luar biasa, Anda luar biasa, kita semua luar biasa. 11 TKJ 1. Gemar generasi maju. Oke, terima kasih. Duduk lagi, boleh? Oke, hari ini kita akan belajar tentang routing. Router itu sebuah alat yang menghubungkan suatu PC dengan perangkat yang lainnya. Kita bagi kelompok dulu. Oke, kelompok pertama ada Nabila. IP lawannya berapa? Kamu router berapa itu? Router 1. Berarti lawannya IP-nya berapa? Router 2 IP-nya 10 titik. Ya kamu 10 berapa IP-nya? Yang di mana nih? Yang di router? Buka di itu, Tom. Di mana tadi? Nambahin gateway di router berapa ini, Tom? Router 1 ya? Nah, maka ketika kalian nambahin gateway di router 1, ya kan? Ini kan router 1 nih. Maka gateway yang kalian tambahkan adalah ini adalah hop yang dilewati atau router-router. Oke, Aisyah. Nggak apa-apa. Ada sebuah pepatah, mumpung kalian masih belajar, makin banyak salah di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya kita akan coba lebih kompleks lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan alat-alatnya dirapikan, dikembalikan lagi ke Pak Dika. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nostanto dan izin Pak PT untuk mengadakan sesi pasca observasi. Jadi untuk proses observasinya sudah dilaksanakan. Jadi hari ini akan ada diskusi pasca observasinya. Oke. Ini Pak Tanto. Jadi dari mulai yang pertama, apakah menurut Pak Tanto pembelajarannya berjalan dengan baik pada proses pembelajaran sebelumnya? Dalam proses pembelajaran sih dirasa cukup baik, walaupun memang masih ada kekurangan, misalkan dari sisi pemahaman siswa terkait praktek dan lain sebagainya, mungkin harus ada metode-metode yang disampaikan di pelajaran di pertemuan berikutnya. Oke, baik. Lalu nih terkait tujuan pembelajaran, apakah tercapai? Jika iya, bagaimana indikator pencapaiannya? Lalu jika tidak, nah tadi kendalanya kira-kira apa sih? Oke, untuk tujuan pembelajarannya mungkin 60% tercapai. Indikator yang saya lihat itu dari pembelajaran kemarin kan, kalau nggak salah kita belajar itu tentang routing praktek, di mana siswa itu harus memahami bagaimana dia konfigurasi perangkat, bagaimana cara kerja perangkat atau cara kerja alur datanya. Selain daripada hasil konfigurasi mereka, juga tentu dengan presentasi atau pemahaman mereka tentang alur data yang saya ajarkan. Adapun yang belum tercapai di beberapa siswa,
bisa salah satu kendalanya tadi ya, karena mungkin latar belakang siswa yang berbeda, pemahaman dasarnya yang berbeda, sehingga harus ada metode lain dalam penyampaian saya. Oke, baik, luar biasa ya. Lalu nih, terkait strategi yang Bapak gunakan dalam membantu siswa mencapai tujuan pada saat pembelajaran tersebut seperti apa? Strateginya berpusat pada murid, dengan berpusat pada murid dan kebetulan SMK, jadi saya lebih menggabungkan antara diferensiasi bagaimana siswa memahami pelajaran. Saya di situ menyampaikan dengan video, saya di situ menyampaikan dengan slide presentasi, lalu juga dipraktekkan, gitu, sehingga siswa dapat memahami apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca dengan praktek langsung, gitu, sehingga saya menerapkan juga di situ adalah PJBL, Project Based Learning. Oke, jadi memang sudah menerapkan diferensiasi ya. Tadi berarti ada diferensiasi konten. Betul. Dengan video dan lain sebagainya, lalu juga secara prosesnya juga dilaksanakan diferensiasi ya. Oke, terkait rencana pembelajarannya, apakah memang sudah relevan dengan kebutuhan siswa? Jika tidak, kira-kira ada nggak sih yang perlu disesuaikan gitu? Kalau dari rencana pembelajaran sebetulnya karena yang saya ajar itu adalah jurusan TKJ, jurusan TJKT, sebetulnya itu sudah relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, di mana itu bisa menjadi bekal siswa untuk nantinya setelah lulus dia akan bekerja di dunia industri, khususnya teknik komputer dan jaringan. Itu kan berarti minimal dia jadi network engineer. Nah, bekal yang saya ajarkan kemarin tentang routing statik itu adalah fondasi awal untuk mereka jadi network engineer. Sebetulnya sudah cukup. Oke, saja memang sesuai dengan kebutuhan di jurusan ya, karena memang kita di SMK. Lalu terkait proses pembelajaran nih, biasanya kan kita bikin rencana pembelajaran dan pada saat pelaksanaannya ada momen-momen yang ternyata terlewat gitu. Kira-kira ada nggak sih momen-momen itu yang tidak sesuai dengan rencana pembelajarannya? Lalu cara menanganinya seperti apa? Memang mungkin di beberapa hal kadang kita suka terlewat gitu, tidak menjelaskan ke siswa dan lain sebagainya, tapi itu bisa bisa ada mispersepsi nanti pemahaman siswanya, sehingga biasanya di pertemuan berikutnya kita atau ketika nanti siswa menyampaikan pada saat presentasi, kita menambahkan kembali untuk hal-hal yang tadi mispersepsi di anak-anak itu. Oke. Lalu nih, terkait interaksi dengan siswa, ada nggak sih hal-hal tertentu yang mempengaruhi suasana belajar? Lalu ada nggak kiat-kiat atau strategi yang digunakan dalam pengelolaan kelasnya? Oke. Biasanya kalau saya dalam pengelolaan kelas itu sebelum pembelajaran dan setiap kelas yang saya ajar itu pasti memiliki sebuah jargon atau yel-yel gitu ya. Ya, anggaplah itu ice breaking gitu, sehingga sebelum kelas dimulai itu saya selalu mencoba untuk membakar semangat mereka, memotivasi mereka dalam supaya enjoy dalam pembelajarannya. Nah, terus selain daripada itu, saya selalu mengaitkan pembelajaran saya itu dengan kehidupan sehari-hari. Karena kebetulan saya mengajar di teknik komputer jaringan, anak-anak sudah pasti punya handphone dan lain sebagainya. Jadi analogi-analogi yang saya gunakan itu adalah analogi bagaimana di kehidupan sehari-hari yang kita gunakan dengan yang dipelajari. Oke, jadi luar biasa ya, memang hal-hal tersebut diperlukan sama siswa. Memang kadang kita nggak bisa yang terlalu fokus sama akademik aja, tapi butuh dorongan, motivasi dan lain sebagainya gitu. Lalu nih, kira-kira di pertemuan selanjutnya atau di pembelajaran selanjutnya, ada nggak sih hal berbeda yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran? Hal berbeda yang akan dilaksanakan di pertemuan berikutnya mungkin dari sisi penyampaian, karena tadi ada beberapa siswa yang mungkin belum paham, sehingga mungkin saya harus menyesuaikan di pertemuan berikutnya supaya siswa tersebut bisa ikut supaya lebih paham gitu dalam menerima pembelajaran. Oke, lalu berdasarkan pengalaman belajar atau mengajar pada pertemuan tersebut, ada nggak sih hal yang mungkin Pak Tanto pelajari atau ternyata dengan pembelajaran ini ada sesuatu hal yang baru diketahui saat itu gitu? Salah satunya
dari pembelajaran tersebut adalah tadi ya, kadang saya kan menerapkan diferensiasi itu tergantung materi ya. Terkadang ada materi yang materi yang memang harus menggunakan langsung praktek dan lain sebagainya. Ada juga yang materi-materi yang memang harus kita menyesuaikan dengan anaknya gitu, diferensiasi tadi. Nah, maka mungkin nanti bisa dalam beberapa materi saya kuatkan lagi, saya kasih prolog lagi dan lain sebagainya, tadi menyiapkan bahan ajar untuk videonya, untuk bacaannya dan lain sebagainya. Oke, luar biasa. Jadi memang diferensiasi itu harus ditentukan berdasarkan materinya apa gitu, karena memang nggak semua materi harus dilaksanakan dengan strategi yang sama gitu kan, karena pasti beda tujuannya gitu. Lalu ada nggak sih dukungan atau sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan pembelajaran? Oke. Dukungan dan untuk meningkatkan pembelajaran khususnya di jurusan TKJ di mata pelajaran pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan, tentu kita melibatkan perangkat alat. Nah, di mana alat tersebut memang satu, di sekolah itu kurang dari sisi kuantitas, kedua bahkan ada beberapa alat yang tidak ada di sekolah gitu. Nah, sehingga saya harapkan sih dari sisi dukungannya adalah dalam pemenuhan alat itu, walaupun misalkan tidak ada untuk secara kuantitas memenuhi untuk seluruh siswa, minimal perangkat itu ada dulu di sekolah sehingga anak-anak itu bisa hands on gitu, bisa megang langsung perangkatnya. Karena ketika anak belajar teori, ketika anak belajar konfig, memang bisa dengan menggunakan simulator ya, karena banyak simulator jaringan yang ada yang gratis gitu, bisa kita siasati dalam hal materi pembelajarannya, dalam hal prakteknya. Hanya ketika pemasangannya, ketika memegang perangkat langsung itu akan sangat berbeda, Karena pengalaman nyata itu sangat berbeda. Jadi diharapkan minimal walaupun tidak lengkap, tidak full, minimal ada sampel ya, sampling. jadi bisa ngerasain langsung gitu apa yang ada di industri, dengan dengan mereka pegang langsung, itu dengan akan meningkatkan keinginan belajar, motivasi belajar. Jelas memang itu pasti terlihat gitu. Lalu nih, jadi ini kan sebenarnya prosesnya disebut dengan coaching gitu ya, atau kita biasa menyebutnya dengan supervisi akademik gitu ya. Dilihat dari pelaksanaan sebelumnya, mulai dari praobservasi, observasi sampai hari ini pasca observasi, sebenarnya semuanya dilakukan. Saya hanya memantik Pak Tanto untuk mengeluarkan ide-idenya gitu, sehingga diharapkan mendukung pengembangan profesional. Lalu nih, menurut Pak Tanto gitu, melihat peran coaching dalam mendukung pengembangan profesional itu seperti apa sih? Saya rasa perlu ya. Kenapa? Karena dalam coaching ini kan kita jadi tahu alur, kita ibaratnya ketika kita mengajar, kadang saya mengajar udah 5 tahunan mungkin, saya mengerti ngajarin anak dan lain sebagainya, tapi kadang ada beberapa hal yang kadang saya nggak tahu istilah-istilahnya gitu, padahal hal-hal tersebut itu sudah dilakukan gitu dengan adanya coaching, sehingga itu menjadi pemahaman tambahan. Oh, ternyata yang saya lakukan ini adalah metodenya ini. Oh, ternyata yang saya lakukan ini metodenya ini. Jadi penguatannya lebih bisa ya, ada insight baru lah ya, atau sebutannya refleksi konstruktif gitu ya, karena memang ya di dalam pelaksanaan kita memang sudah terbiasa gitu, tapi belum tentu secara konsepnya apakah kita mengetahui atau tidak gitu. Jadi sebenarnya memang proses coaching itu akan sangat bermanfaat sebenarnya. Yang penting kita harus berpikiran terbuka gitu, kolaborasi dan lain sebagainya. Intinya kitanya harus membuka diri lah, jangan merasa kitanya benar gitu, padahal belum tentu. Oke, baik, itu aja mungkin Pak Tanto. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak PP, Pak Adi Utama telah mendampingi proses pasca observasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.